Ervin Pak. Ervin, di WA saya Erwin saya. Ervin dosen. Saudara Ervin, pada kesempatan ini akan dilakukan seminar proposal tugas akhir. Ya. Kalau hadir, judul kamu adalah analisis waktu penyelesaian proyek dengan early value management dan usulan perbaikan jadwal proyek pembangunan ya, di perumahan Grand Tenjo. Ya, ini studi kasus di PT Selaras Anugerah Pertindo. Ya. Saudara Ervin, dalam seminar proposal ini pertama kamu mempresentasikan apa yang kamu tulis di sini ya, secara sistematis dan jelas ya, dengan suara yang lantang ya, ya, sehingga dengan suara yang lantang itu tidak jelas para pemuji semua ini apa yang kamu maksud. Kalau suaranya ini segala macam itu jadi misalnya menimbulkan apa interpretasi atau inian ya. Yang pertama itu, terus yang kedua adalah nanti ada seksi tanya jawab, nanti ada beberapa pertanyaan atau masukan dari pemuji, sehingga insya Allah nanti bisa kita skripsi ya. Mungkin untuk masalah waktu silakan saudara Ervin presentasi silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Pembimbing, Bapak Dr. Insinyur Budi Martono MT dan Bapak Teja Wirawa ST, SEMM, MT, dan para tokoh pemuji Hari Wibowo ST, MT, dan Bapak Basuki Arianto ST, MT. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul analisis waktu penyelesaian proyek dengan FIM dan usulan perbaikan jadwal proyek pengembangan rumah tipe 36/72 di perumahan Grand Tenjo PT Selaras Area. Di PT Selaras Anugerah Pertindo. Yang pertama, latar belakang saat ini keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh modal besar, tetapi juga efektivitas dan efisiensi sistem manajemen yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan sebelumnya di proyek perumahan Grand Tenjo milik PT Selaras Anugerah Pertindo yang bergerak di bidang pembangunan ini adalah yang pertama melakukan analisis penyelesaian proyek dengan FIM dan perbaikan jadwal. Yang kedua, adanya di bulan kedua mengalami keterlambatan penyelesaian, dan yang ketiga belum adanya pengukuran kinerja proyek sehingga jalannya proyek tidak terpantau. Dan rumusan masalah yang pertama, kegiatan apa saja yang menjadi lintasan kritis pada proyek pembangunan rumah tipe 30/70 di perumahan Grand Tenjo. Dan yang kedua itu bagaimana menerapkan metode EACT pada proyek pembangunan rumah tipe 30/72. Tujuan penelitian saya ini yang pertama mengidentifikasi kegiatan apa saja yang menjadi lintasan kritis pada proyek pembangunan rumah 30/72, dan yang kedua itu menganalisis hasil penerapan metode EACT pada proyek pembangunan rumah tipe 30/70. Dan manfaat penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah mengetahui proses pekerjaan selama pelaksanaan proyek berlangsung, yang kedua mengetahui perkiraan kapan proyek itu selesai dikerjakan, yang ketiga mengetahui langkah atau aksi apa yang akan dilakukan agar penyelesaian proyek tersebut dapat kembali sesuai dengan jadwal atau schedule time yang sudah dibuat. Batasan penelitian yang pertama, pengambilan data dilakukan pada proyek pembangunan perumahan Grand Tenjo PT Sean rumah tipe
30/72. Yang kedua, penelitian dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023 sampai 24 Mei 2023. Analisa kinerja proyek berdasarkan jadwal dan peramalan waktu penyelesaian menggunakan metode Art Value Management. Keempat, analisa dititik beratkan pada kinerja jadwal proyek. Yang kelima, lingkup penelitian ini tidak mencakup kinerja biaya. Yang keenam, tidak meramalkan total biaya keseluruhan penyelesaian. Yang terakhir, data yang dianalisis adalah data 2 bulan pertama pengerjaan proyek. Dan untuk sistematika penulisan itu di bab pertama itu ada pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat analisis dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Untuk landasan teori pada manajemen proyek itu ada bertujuan untuk menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua, dalam proses mewujudkan lingkup di atas ditentukan jumlah biaya, jadwal serta kriteria mutu bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas. Yang keempat, non rutin atau tidak berulang-ulang macam, dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Dalam manajemen proyek juga memiliki 3 karakteristik, yaitu ada bersifat unik, yang kedua menunjukkan sumber daya atau resource, yang ketiga itu organisasi. Untuk metode, ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama itu metode pengendalian biaya dan waktu proyek. Metode pengendalian proyek dilakukan proyek yang digunakan adalah metode pengendalian biaya dan modal terpadu atau Net Value. Metode ini mengkaji kecenderungan schedule variance dan cost variance pada suatu periode waktu selama proyek berlangsung. Berikutnya ada breakdown struktur atau WBS. Pembuatan WBS merupakan proses pembagian atau pendetailan dari project deliverable dan project work menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola aktivitasnya. Dan yang berikutnya ada critical path method atau JPM. JPM atau jadwal metode yang kritis merupakan satu jenis jadwal jaringan rencana kerja atau biasa disebut network planning. Dalam metode CPM dikenal adanya jalur lintasan kritis, yaitu jalur yang memiliki komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Untuk selanjutnya ada metode terakhir, Art Value Management. Art Value Management adalah sebuah teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan data dengan menghitung yang pertama ada cost variable, dan kedua schedule variance, yang ketiga cost performance index, keempat ada schedule performance index, yang kelima ada estimate to complete, yang berikutnya ada estimate at complete, dan terakhir ada time estimate complete. Untuk penghitungan yang dilakukan itu bisa diubah menjadi table indikator, seperti contoh yang saya tunjukkan itu ada indikator CV atau schedule variance dan CV cost variance, di mana hasil perhitungan jika dinyatakan hasil positif itu menunjukkan bahwa proyek pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan schedule time yang sudah ditentukan. Namun bila hasilnya negatif, ada
bagian atau aktivitas yang berlebih dalam suatu kegiatan di proyek tersebut. Selanjutnya itu diagram alir. Dimulai dari penelitian, saya melakukan survei lapangan dan mempelajari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Dan juga saya survei langsung ke PT tersebut, yang kemudian saya terjun langsung ke dalam lapangan pembangunannya. Dan tujuan penelitian saya memperoleh solusi terbaik untuk mengoptimalkan jadwal dan biaya pembangunan yang sekarang sedang terhambat. Kemudian pengolahan data di sini saya membagi dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer yang saya dapat ada time schedule, data ukuran bencana atau uraian pekerjaan, volume pekerjaan, dan satuan bobot pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga itu ada RAB proyek. Yang keempat ada laporan perkembangan proyek yang sedang berjalan. Untuk data sekunder ada profil perusahaan, visi-misi perusahaan, dan SOP yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam penghitungan data saya ada perhitungan ERCT, lalu dilanjutkan pembuatan WBS, Rebas ini. Yang kedua itu ada WBS yang dibuat untuk hasil peramalan yang sudah dihitung. Kemudian ada Fast-Track. Kemudian ada tracking time, di mana tracking time itu dibuat untuk tujuan akhir dari perhitungan. Jika memang hasil penelitian saya sudah memuaskan atau sesuai dengan harapan yang diinginkan, itu akan dilanjutkan dengan analisis FDM, kemudian kesimpulan, saran, dan selesai. Namun jika tidak sesuai, akan kembali melakukan pengolahan data yang ada. Demikian, terima kasih. Jika ada salah kata atau tulisan, mohon maaf. Terima kasih Saudara Ervin Indrawan Ramadan, kamu telah